Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm thulatha 2 September 2025, kita lanjutkan kajian di Fakultas An-Nasihah, yang mana pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita memberikan nasihat secara umum bagi para penuntut ilmu dan secara khusus bagi saudara kita yang akan berangkat ke Yaman, yang akan mengepakkan sayap belajar lebih mendalam dan lebih lama, minimal 5 tahun di sana. Maka kita masuk kepada nasihat yang masih berhubungan antara penuntut ilmu dengan dirinya. Maka di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan, haruslah seorang penuntut ilmu mendahulukan adab, mempelajari adab. Dan yang kedua dari adab yang harus dipelajari adalah ikhlas, niyah dalam menuntut ilmu. Kemudian pembahasan yang ketiga, tazkiyatun nafs, bahwa seorang penuntut ilmu harus mensucikan hatinya dari dosa-dosa kemaksiatan yang telah dilakukan dulu, bertaubat. Maka diharapkan dengan sucinya hati akan mudah untuk dimasuki oleh ilmu. Dan juga telah kita bahas di pelajaran yang lalu tentang khasyatillah, bahwa seorang penuntut ilmu harus takut kepada Allah, karena rasa takut itu akan menjadi sumber ilmu. Allah berfirman, huda wa rahmah lilladina hum li rabbihim yarhabun. Diberikan oleh Allah hidayah dan rahmatnya bagi mereka orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Dan telah kita bahas bahwa poin dari orang yang berilmu adalah takut kepada Allah. Sesuai ucapannya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang alim di sisi Allah dan manusia itu adalah orang-orang yang takut kepadanya. Maka Imam Malik mengatakan, laisat al-alim likasrati haddatsana wa akhbarana, walakin al-alim man yakhafullah. Maka tidak ada di kalangan salaf dulu seseorang disebut alim, ulama, syekh, ustadz, kecuali dia takut kepada Allah. Meskipun dia banyak hafalan Al-Quran dan membaca dengan qiraat dan menghafal hadis Al-Bukhari dan Muslim, namun tidak takut kepada Allah, maka tidak disebut alim. Maka alim tidaklah dia itu mempunyai ijazah, lulus dari university Islam demikian dan demikian, kemudian mempunyai gelar profesor, doktor, dan seterusnya. Bukan.
Maka alim adalah orang yang takut kepada Allah. Dan yang terakhir dari pelajaran yang lalu adalah adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya adalah dia harus bersabar. Maka tidak bisa seseorang menuntut ilmu dalam keadaan kenikmatan. Maka Yahya Ibnu Katsir mengatakan, la yanalul ilma birahatil jasad, birahatil jism. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya tidaklah seseorang bisa menuntut ilmu dengan keadaan badan yang santai, tentrem, ayem. Dia tidur di atas spring bed dengan selimut yang tebal dan bantal yang nyaman, tidak membuat sakit kepala. Kemudian makan dan minum semua tersedia. Maka ditambah wifi, hotspot yang tersedia. Maka ini mau nuntut ilmu apa? Maka Yahya Ibnu Katsir mengatakan, tidak akan mampu seseorang menuntut ilmu dalam keadaan badannya tentrem ayem, bangun tidur ngopi, kemudian tidur lagi, kemudian demikian makan minum. Tidak bisa. Harus melatih diri menjadi orang-orang yang sabar. Dan dulu Bani Israel justru dengan kesabarannya Allah menjadikan imam-imam yang diikuti. Seperti di dalam ayat Al-Quran, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka tidaklah Bani Israel yang mengikuti ajaran Musa, mereka jadi imam lamma sabaru, di saat mereka bersabar. Maka jika kalian datang ke Yaman, maka kalian bersabar. Bersabar dari makanan yang ada. Di sana tidak ada makanan pedas. Orang awam mau gimana? Tidak ada rendang, tidak ada gulai cancang atau gulai ikan bakar, tidak ada. Maka kalian hanya makan full fasolia, kacang-kacangan, yang itu juga banyak airnya, sama khubuz yang bulat yang biasa kita bikin. Maka itu makanannya, sabar. Dan cuaca yang ekstrim di Darmasraya nikmat. Cuacanya antara hangat dengan pagi dingin, siang panas, itu saja. Di sana ekstrim karena memang di atas garis khatulistiwa, di sana ada 4 musim. Namun alhamdulillah tidak ada musim salju, namun musim dingin ada. Dan musim panas sekali ada. Sampai 40 derajat Celcius. Dan pelajaran malam ini kita masuk kepada permasalahan ihris alal awqat li ta'lim wal muraja'ah. Maka awas, kalian harus memanage waktu. Busy yourself with knowledge, not waste the time. This is the point now. Maka permasalahan sekarang adalah harus kalian memanage waktu untuk belajar, untuk murajaah, untuk mengamalkan. Maka kesuksesan penuntut ilmu adalah bisa memanage waktu. So busy yourself with knowledge. Sibukkan diri kalian dengan ilmu. Not waste the time. Jangan buang-buang waktu. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam syairnya di Diwan Asy-Syafi'i tertulis, al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'ak. Bahwa waktu itu bagaikan pedang yang membabat. Jika kamu tidak bisa menguasai waktu itu, maka dia bagaikan pedang akan membabat kamu. Habis kamu dengannya.
Tapi jika kalian menguasai waktu, maka pedang itu akan dikuasai. Kapan menebas dan kapan disarungkan. Dan ini sesuai dengan ayat Allah di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qiraah siapa yang saya baca? Qiraah Wars An-Nafi'. Maka wal 'asr, Allah bersumpah demi waktu. Pertanyaan besar, loh, Allah bersumpah dengan makhluk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Justru ini adalah kemuliaan bagi Allah sendiri dan bagi makhluk tersebut. Bagi Allah, dia bebas bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Wal 'asr, demi waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu yang diciptakan olehnya. Adapun hamba maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Seperti kita bersumpah dengan keturunan kita, wal hadikusumo, demi hadikusumo. Prabowo Subianto juga hadikusumo, sama bapaknya Sumitrojoyo hadikusumo. Maka di sini tidak boleh bersumpah dengan nenek moyang kita. Dan tidak bersumpah dengan makhluk. Demi masjid. Wal Ka'bah. Demi Ka'bah. Karena di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. La tahlifu bi abaikum. Wa in kunta halifan falyahlif billah. Maka dilarang kalian bersumpah dengan makhluk. Nama-nama nenek moyang kalian yang agung. Tetapi barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Adapun wal 'asr, Allah bersumpah dengan makhluknya. Ini tidak apa-apa. Innal insana lafi khusrin. Bahwa seluruh yang hidup di muka bumi ini dalam keadaan khusrin, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan merugi. Maka maksudnya bagaimana? Semua yang hidup di muka bumi ini dihadapi dengan pedang waktu, ditebas waktu-waktu mereka dengan pedang, maka semuanya dalam keadaan merugi. Maksudnya waktu terus berjalan dari pagi kepada siang, siang kepada malam, dan seterusnya. Hari berganti, pekan berganti, bulan berganti, windu demi windu, tahun demi tahun, dekade demi dekade, abad demi abad, dan seterusnya. Maka manusia yang termakan dengan waktu tebasan pedang tadi dalam keadaan merugi. Kenapa? Karena dia akan dihisab dari amalan-amalannya. Maka mulai dia bangun tidur, apa yang dia lakukan? Kemudian di siang hari, di malam hari, kembali dia tidur. Itu semuanya dihisab waktu-waktunya. Pedang, waktu terus bergulir. Tidak mengecualikan siapa kecuali yang dikecualikan oleh Allah di dalam ayat ini. Siapa? Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman tidaklah kecuali dengan ilmu. Maka tidaklah makna beriman kecuali dia berilmu. Maka dikecualikan pertama orang-orang yang beriman dan berilmu dan melaksanakan amal-amal soleh dan berdakwah dengan ilmunya. Mana dalil berdakwah kok nggak disebutkan dakwah? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Maka dia menasehati untuk mengajak kepada kebaikan dan melaksanakan kesabaran. Ini dakwah. Maka ayat yang agung ini menjelaskan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini dalam keadaan kesengsaraan, dalam keadaan kerugian. Kenapa? Kata Imam Syafi'i tadi, innal waqta kasayf. Waktu itu bagaikan pedang menebas leher-leher semua manusia. Akan dihisab dalam waktu-waktu tersebut. Dipakai untuk apa? Maka semuanya dalam keburukan, kecuali tadi orang yang beriman dan berilmu dan melaksanakan amal soleh dan berdakwah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka ini semuanya orang-orang yang dikecualikan hidup di dunia tidak dalam keadaan merugi. Dan semakna dengan ayat ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bisa naik hasan li ghairi. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa alimun wa muta'allimun. Maknanya kehidupan di dunia ini terlaknat. Maka kebayang orang-orang yang hidup di dunia yang hanya sibuk bangun tidur untuk bekerja. Bahkan dari kerja-kerjanya yang kita lihat, tukang bangunan yang hanya berapa uang masuknya, ataupun orang yang ngederes karet, atau orang yang memanen sawit, dia hanya bekerja saja. Berapa sehari? 50, 100, 150. Tapi tidak sholat. La duhur, wala fajr, wala asr, bahkan maghrib dan isya. Dan jika bulan puasa pun tidak puasa. Maka bagaimana bergulirnya waktu kepada mereka? Maka mereka di hadis disebutkan dan di ayat tadi dalam keadaan khusran. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dari tebasan waktu itu dalam keadaan khusrin, dalam keadaan merugi. Dan di hadis Tirmidzi tadi dari Abi Hurairah, Ibnu Abbas dan yang lainnya bisa naik kepada Hasan di Ghairi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Orang yang hidup di dunia terlaknat. Maka bagaimana jika hanya berpikir tentang dunia saja? Terlaknat. Kepentingan dunia saja yang dia kejar, terlaknat. Kecuali dzikrullah, dia sibuk berpikir kepada Allah seperti sholat berjamaah dan melaksanakan amal soleh. Ila dzikrullah wa man walah wa alimun wa muta'allimun. Dan orang yang berilmu mengajari manusia dan muta'allim. Dan begitupun orang yang belajar. Maka orang-orang yang sibuk menuntut ilmu di dalam hadis ini dan juga di dalam ayat innal insana lafi khusrin illa, kecuali yang beriman, berilmu, mengamalkan ilmunya dan berdakwah, maka semuanya keluar dari kerugian. Maka kembali kepada nasihat kami, ihris alama yang fa'ud. Maka setiap orang untuk melihat kepada dirinya, ihris alal awqat li ta'lim wal murajaah. Kamu sebagai penuntut ilmu, maka tidak ada waktu bagi kamu kecuali memanage waktu. Kalau tidak memanage waktu, maka waktu itu bagaikan pedang akan memotong-motong waktu kamu menjadi buruk. Maka kami dulu, dan bukan saya sendiri, waktu duduk dengan ikhwah di sana dulu, dari para asatidzah sekarang, kadang-kadang kita tertidur, terutama pas musim dingin, sangat dingin, dengan selimut yang apa adanya, tidur setelah sarapan, bangun adzan duhur. Maka kita kayak merasa sakit hati. Ya Allah, waktu hilang begitu saja. Tidak ada murajaah, tidak ada menghafal hafalan yang baru. Hari itu bagaikan hilang. Maka itu yang kami rasakan dulu. Maka ihris alal awqat li ta'lim wal murajaah.
kalian harus memanage waktu untuk belajar, waktu untuk murojaah, waktu untuk beribadah. Maka oleh sebab itu, dari orang-orang yang menjaga waktu adalah menjaga dua perkara. Yang mana dua perkara ini manusia banyak tidak mensyukurinya. Dari orang-orang yang memanage waktu berpegang kepada hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ni'matan magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan, yang mana kenikmatan ini banyak dari kaum muslimin tidak menyadarinya bahwa itu kenikmatan. Kapan menyadarinya? Di saat kenikmatan itu hilang darinya, baru dia bersyukur. Apa yang pertama? As-sihhatu, dalam keadaan badan ini sehat. Maka di saat badan sehat, wajib bagi kamu untuk bersyukur. Kamu bangun setelah adzan awal jam 4 dalam keadaan badan segar. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan aku sakit. Maka kemudian berwudu, salat malam, murojaah Al-Quran. Kemudian adzan kedua, salat 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, rakaatain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian setelah itu salat berjamaah. Setelah salat berjamaah seperti di masjid ini, menuntut ilmu. Kemudian setelah itu bisa istirahat. Maka kesimpulannya di sini, kesehatan adalah suatu kenikmatan yang besar. Maka di saat Allah mencabut kesehatan itu, barulah kita menyadari bahwa Allah telah mencabut kenikmatan dari kita. Seperti sekarang yang sakit, tidak bisa ikut pelajaran, tidak bisa sholat di masjid, sakit, demam. Maka barulah dia menyadari bahwa kemarin waktu sembuh atau kemarin waktu belum sakit, masih sehat, maka dipergunakan untuk apa? Maka inilah dari kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Pertama, kesehatan. Maka kesehatan ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah secara prima. Dan jika badan sakit, mau menuntut ilmu pun tidak bisa. Fever, dalam keadaan suhu badan panas tinggi, seperti saudara kita yang sakit hari ini, maka tidak bisa belajar dari tadi asar. Dan sekarang maghrib pun tidak bisa, tidak salat di masjid. Maka bersyukurlah bagi yang Allah jadikan dia dalam keadaan sehat. As-sihhatu. Dan yang kedua apa? Wal faragh, waktu luang. Maka Allah memberikan waktu luang. Misalnya kita sibuk sehari hanya belajar dan kita mengajar. Dari ba'dal fajar, dari sebelum fajar murojaah, dari habis duhur, sebelum duhur, dan asar, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya menulis, dan seterusnya sibuk. Maka itulah waktu luang yang Allah berikan. Pergunakan, karena ada suatu saat waktu luang itu hilang, disibukkan dengan sesuatu. Misalnya anaknya sakit, maka dia harus membawanya ke rumah sakit, dan di sana ngantri, nomor antrian, bla bla bla, wah masih panjang. Nomor antrian B029
Padahal kita nomor 75. Alhasil habis waktu. Maka di sini kita akan merasakan di saat kita habis waktu di jalan, di saat kita habis waktu ngantri untuk berobat dan seterusnya, maka kita rasakan bahwa kemarin Allah memberikan waktu luang. Sekarang dari jam 9 atau 8 ngantri sampai menjelang duhur, baru masuk kepada dokter spesialis. Setelah itu ngantri lagi untuk mendapatkan obat dan seterusnya. Apalagi mau dioperasi, maka berapa hari mengantri sampai akhirnya ketemu dengan dokter anestesi yang akan membius. Maka ditentukan besok operasi. Maka berhari-hari mengantri. Doya al-waqt, waktu hilang. Maka di sini bersyukurlah al-faragh, waktu luang yang biasa kamu lakukan, yang biasa kamu susun dari jadwal-jadwal. Sekarang mengajar, nanti setelah mengajar mengulang murajaah, jadi imam, murajaah apa yang akan dibaca, mengajar, merumuskan apa yang akan diajarkan, dan bahkan pelajaran kita mentalkhis apa yang kita berikan. Kadang kita begadang dan seterusnya. Maka pelajaran kita bukan hanya sekedar menterjemah, membaca kitab gundul, diterjemah. Kalau syekh berkata syekh maknanya demikian, tidak. Kita di sini membahas, kita di sini mensahihkan dan mendhaifkan hadis, dan kita di sini memberikan summary, conclusion, yakni resum, yakni intisari dari pelajaran. Dan kadang-kadang ada khilaf, kita mentarjih dari khilaf mana yang rajih. Maka itu semua butuh kepada waktu luang. Maka di saat seseorang diberikan waktu luang, dia bersyukur harusnya. Karena di saat setelah itu dia sibuk harus safar, sibuk harus ngantri, dan seterusnya. Maka waktu-waktu yang sudah dia manage untuk murajaah, untuk mengajar, untuk bla bla bla, hilang begitu saja. Maka dua di sini kenikmatan yang banyak manusia tidak memahaminya. Maka di dalam hadis Ibnu Abbas ini yang muttafaqun alaih, nikmatan. Kalimat nikmatan berarti keduanya adalah kenikmatan yang Allah berikan. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Makna maghbun, banyak orang-orang yang tertipu dari kaum muslimin. Di saat ada keduanya tidak menyadari keutamaannya, dihilangkan begitu saja. Apa? As-sihhatu. Kedua, al-faragh. Maka seseorang yang biasa memanage waktu dalam keadaan sehat, dia manage waktunya. Apa yang aku lakukan sebelum fajar? Salat malam, murajaah di masjid, mendengar adzan awal, bahkan dia menjadi muadzin, ditugaskan adzan awal. Kemudian setelah itu, setelah fajar belajar, setelah belajar istirahat, sarapan, kemudian membuat jadwal-jadwal untuk murajaah, menghafal, mengajar, bla bla bla. Maka kesehatan dan waktu luang itu perkara emas yang banyak manusia tidak menyadarinya, kecuali menyadari di saat keduanya dalam keadaan hilang. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang lain semakna dengan ini, jelas lafadznya lain, namun kita katakan semakna karena semuanya memerintahkan kepada kita untuk memanage waktu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Abi Syaibah dari Amr ibnu Maimun Al-Audi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Awas, hati-hati kamu
5 perkara sebelum 5 perkara itu lepas dari kamu. Peganglah oleh kamu 5 perkara sebelum perkara itu lepas dari kamu. Apa maknanya di sini? 5 perkara itu pegang. Karena kalau luput dari kamu, kamu akan menyesal. Dan menyesal itu datangnya di akhir. Iya. Penyesalan datangnya di akhir, tidak di awal. Maka yang pertama dari 5 perkara itu, syababa qabla harami. Awas. Pergunakan waktu mudamu sebelum kamu tua. Karena seseorang jika masih muda, badan dalam keadaan sehat, semangat spirit yang kuat, dan usia pada saat itu menunjang. Adapun setelah tua, maka banyak kelemahan seperti badan sakit-sakitan, dan juga kemampuan dan semangat menurun. Maka awas, mumpung masih muda, jangan buang-buang waktu. Mumpung masih muda menuntut ilmu. Jangan mumpung masih muda alah gampang menuntut ilmu. Yang penting jalan-jalan. Yang penting nikmati waktu muda. Dan seterusnya. Wasihata qabla saqamik. Dan yang kedua, kesehatanmu sebelum datang waktu sakit. Ini semakna dengan hadis tadi. Maka awas. Yang kedua, di saat kalian sehat, mungkin besok kalian akan sakit. Maka seperti kita sekarang, apa yang akan kita pelajari besok? Nanti malam kita bahas dari qiraah demikian dan demikian, dari Sahih Al-Bukhari, dari Sahih Muslim, dari pelajaran-pelajaran dan bahkan dari kitab-kitab yang kita tulis. Ya Allah, kalau besok aku sakit dan tidak bisa menulis lagi, bagaimana? Tidak ada waktu menyelesaikan kitab-kitabku. Maka iktanim khamsan qabla khamsin. Sehata qabla saqamik. Pergunakan sehat kamu itu sebelum datang waktu kamu sakit, terbaring di tempat tidur. Tidak bisa melaksanakan amal-amal. Dan yang ketiga, gina'a qabla fakrik. Di saat kamu masih mampu mempunyai uang sebelum datang waktu fakir. Apa maknanya? Di saat kita lapang, seperti misalnya seseorang dalam waktu yang lapang, ada uang, alhamdulillah, dan kadang-kadang ada suatu saat dia dalam keadaan tidak ada uang. Maka selama dia mempunyai uang, sedekahkanlah uang itu di jalan yang baik. Untuk gotong royong, untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan santri dan yang lainnya sebelum datang waktu mepet, tidak ada uang, maka tidak bisa bersedekah. Kemudian wa firagak qabla syuglik. Dan ini masuk kepada hadis tadi. Dan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, waktu sibukmu. Seperti tadi, kita dalam keadaan alhamdulillah normal-normal saja, waktu kosong, maka bisa mengajar dari pagi sampai sore. Namun kadang-kadang antum ketahui kita harus ke Padang, atau kita harus ke rumah sakit, atau kita harus mengantar keluarga dalam keadaan dioperasi. Maka sibuk di rumah sakit, mulai dari mengantri, mulai dari mengambil obat, dan mungkin bermalam di sana karena menunggu orang yang sakit. Maka waktu hilang begitu saja. Dan yang terakhir, dan ini paling fatal kalau tidak dipergunakan, hayata qabla mautik. Maka kehidupanmu
Kamu hidup di dunia ini, apa yang kamu lakukan? Harusnya beribadah. Karena tugas manusia hidup di dunia untuk beribadah, seperti Allah berfirman, apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, mengatakan jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah berfirman, tujuan mereka di dunia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kami menguji kalian siapa di antara kalian beramal baik dan beramal buruk. Maka inilah 5 perkara. Dan hadis ini dikeluarkan tadi oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Abi Syaibah dari Amr ibnu Maimun Al-Audi dari Nabi. Maka di sini sanadnya dhaif. Loh, dhaif kenapa? Amr ibnu Maimun meskipun dia rawi yang thiqah, namun dia adrakal jahiliyah walam yalqan nabi, maka dia mukhadram. Dan mukhadram telah kita pelajari di pelajaran ilmu hadis. Dia sezaman dengan Nabi, namun tidak duduk dengan Nabi. Maka dia sezaman dengan Nabi, namun tidak pernah bertemu dan menuntut ilmu dengan Nabi. Seperti contohnya siapa? Wais Al-Qarni. Dia berharap seperti Abi Hurairah datang ke Nabi dan Abu Musa Al-Asy'ari datang ke Madinah. Dia berharap. Namun ibunya tidak ada yang menjaganya kecuali dia. Dan ibunya sudah tua renta. Maka bagaimana dia menuntut ilmu ke Madinah bersama Nabi menjadi sahabi dan meninggalkan ibunya yang menjadi tanggung jawabnya. Akhirnya dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi, sehingga hadis jika meriwayatkan dari Nabi terputus. Dan begitupun di sini Amr ibnu Maimun, dia seorang tabi'i atau mukhadram, hidup di zaman Nabi namun tidak belajar dengan Nabi. Maka hadis ini dhaif. Loh, Ustadz ini gimana? Memberikan hadis, dari tadi kita mendengar 5 perkara, yang mana perkara ini jangan diluangkan sebelum datang 5 perkara yang seterusnya. Hadis dhaif. Ya sabar dulu. Dhaif dari satu jalan. Kita belajar dengan sistem ilmu hadis. Sanad ini satu dhaif. Kita cari sanad yang lain. Maka diriwayatkan di jalan yang lain dari Imam Al-Hakim, juga Al-Baihaqi dari jalan Abdullah ibnu Sa'id ibni Abi Hind, dari bapaknya Sa'id ibnu Abi Hind dari Ibni Abbas, yang maknanya sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababa qabla haramik, sihata qabla saqamik, ginaa qabla faqrik, firaga qabla suglik, wahayata qabla mautik." Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Maka kalau tadi datang dari Amr ibnu Maimun mursal, maka hadis Ibnu Abbas sanadnya sahih dan telah kami sebutkan tadi takhrijnya. Maka hadis ini telah disahihkan oleh para ulama. Maka dari sini kita mengetahui barakallahu fikum, memanage waktu itu perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita. Tadi disebutkan igtanim khamsan qabla khamsin. Maka hati-hati, pegang 5 perkara yang kamu diberikan kenikmatan kepadanya sebelum 5 itu luput dari kamu. Dan begitupun di hadis yang muttafaqun alaih tadi disebutkan, nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang banyak manusia lalai padanya. Apa? Kesehatan dan waktu luang. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Nabi memerintahkan kita untuk memanage waktu. Dan disebutkan perkara tadi igtanim khamsan adalah kenikmatan. Bahkan di riwayat Ibnu Abbas tadi nikmatan disebutkan.
Maka kalau begitu, di saat kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenikmatan. Di saat kita dalam keadaan waktu luang, dalam kenikmatan. Di saat kita mempunyai uang lebih, dalam kenikmatan. Di saat kita dalam keadaan masih muda, tenaga kuat, semangat tinggi, penuh kenikmatan. Maka ini semua kenikmatan ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dengan apa mensyukurinya tadi kata Nabi? Igtanim khamsan. Untuk kita memelihara 5 perkara tadi sebelum luput. Apa tadi? Waktu luang luput menjadi tersibukkan. Kesehatan akan hilang menjadi sakit. Masa muda dibiarkan begitu saja sibuk dengan perkara-perkara, main-main, dan yang lainnya, buang-buang waktu. Maka waktu mudamu untuk menuntut ilmu. Ini dipergunakan untuk bermaksiat misalnya, ataupun berleha-leha. Maka nanti di waktu tua akan menyesal. Dan begitupun semua ini yang 5 perkara adalah kenikmatan. Maka setelah kita mengetahui bahwa 5 ini kenikmatan yang kata Nabi igtanim, kita harus memeliharanya. Maka barang siapa yang diberikan waktu sehat dan melalaikannya, termasuk tidak syukur kepada Allah. Awas. Diberikan waktu luang seperti sekarang, bisa menuntut ilmu, bisa murojaah, bisa sholat berjamaah. Nanti ada waktu sibuk. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini harus disyukuri. Jika kita tidak mensyukuri waktu luang kita, kita tidak mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mensyukuri dari kemampuan untuk berinfak, dan kita bakhil padahal kita mampu, dan kemampuan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh dikarenakan badan kita masih muda dan juga masih hidup, jika disia-siakan berarti masuk kepada kufrun nikmah. Dan kufur nikmah hukumnya haram. Seperti Allah mengancam punishment kepada orang-orang yang kufur nikmah. Di mana Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang mempunyai waktu luang disia-siakan begitu saja. Yang mempunyai kesehatan disia-siakan begitu saja. Maka di saat sakit barulah, oh seandainya aku sholat berjamaah, oh seandainya aku waktu sehat menuntut ilmu. Sekarang terbaring, terkapar di rumah sakit, menyesal. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan kesehatan dan kemampuan dan kekuatan dan masa muda, maka ini semuanya jika dibuang kenikmatan ini begitu saja akan tidak menjadi rasa syukur, bahkan kufur nikmat. Dan diancam oleh Allah di ayat tadi, wa itta'adzana rabbukum, maka Allah telah mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, pasti kamu akan diberikan kenikmatan yang over and over again, more and more again. Maka jika kalian bersyukur dari waktu luangmu, Masya Allah, waktu luang itu diberikan untuk belajar, mengajar, membahas, menulis, mentahqiq dan seterusnya. Allah berikan waktu-waktu kamu luang banyak dan banyak lagi. Dan waktu sehat kamu pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, memanage dari waktu-waktu yang baik untuk menuntut ilmu, berdakwah. Maka Allah akan memberikan more and more again dari tubuh yang sehat. Dan jika kamu mempunyai uang untuk bersedekah, berinfak, membantu,
dalam permasalahan dakwah dan yang lainnya, maka disyukuri itu semua akan diberikan more and more again. Diberikan tambahan rizki dan bisa berinfak dan terus berinfak. Maka la in syakartum la azidannakum. Namun kebalikannya, jika waktu luangmu dilemparkan begitu saja, bahkan disibukkan dengan main game, waktu luang main game dijadwalkan, waktu luang melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kalian tidak mensyukuri waktu luang itu. Dan kesehatan badan bukannya untuk beribadah dan menuntut ilmu, malah untuk buang-buang waktu. Kesehatan itu akan dijadikan iqab dan adab. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Maka jika kalian kufur kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan, maka tunggulah dari adab Allah yang maha perih dan pedih. Maka oleh sebab itu, semakna dengan ayat ini di surat Saba diceritakan bagaimana kaum Saba yang tidak syukur, dihancurkan kenikmatannya di dunia. Maka Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatain dawata au dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal tujazi illal kafur. Maka di dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana kaum Saba dulu. Allah memberikan kenikmatan kepada mereka 2 taman yang mengeluarkan buah-buahan dan sumber kehidupan. Maka mereka diperintah oleh Allah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Nikmati, makan dari taman-taman itu. Washkurulah, dan syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, tentram, sentausa. Dan Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa mereka. Namun yang harusnya mereka bersyukur atas kenikmatan, maka mereka fa'aradu, mereka kufur dari nikmat Allah. Makanan, kenikmatan, keamanan negeri yang ada pada mereka itu, mereka tidak mensyukurinya. Fa'aradu, maka mereka kufur kepada Allah, mereka menyelisihi perintah Allah. Akhirnya apa? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah menjadikan banjir bandang atau tsunami yang jelas menghancurkan dari sawah ladang mereka dan sumber rizki mereka. Maka akhirnya kami gantikan 2 kenikmatan surga, taman-taman yang indah dari surga dunia dan sumber rizki dari taman-taman itu, kami jadikan dengan pohon-pohonan dari sidr yang penuh dengan duri dan pohon-pohonan padang pasir yang tidak bermanfaat. Maka yang demikian itu kami memberikan balasan bima kafaru, karena kufur nikmat mereka. Maka ini balasan Allah kepada kaum Saba. Maka kesimpulannya dari pelajaran kita di sini, Allah memberikan kepada kita kesehatan dan waktu yang luang dan masa muda dan juga kehidupan sebelum kematian dan juga kelapangan harta. Maka please jadikanlah ini semua untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Sebelum nanti datang kefakiran, mau bersedekah, kita juga butuh sekarang. Coba kemarin kita bersedekah, sekarang sudah tidak ada limited, terbatas. Tidak bisa lagi untuk bersedekah. Dan coba kemarin waktu salat, waktu sehat,
kita sholat di masjid berjamaah dan menuntut ilmu, sekarang berbaring di kasur dalam keadaan fever yang tinggi, panas yang tinggi. Maka ini semua kenikmatan yang harus disyukuri. Dan ini nasihat kita bagi para penuntut ilmu, manajelah waktu-waktu kalian. Maka berolahraga. Kita pergunakan 1 jam karena olahraga itu penting. Olahraga terutama bagi para pemuda sangat baik untuk pertumbuhan dan juga untuk kecerdasan otak. Dikarenakan dengan berolahraga, jantung berdegup dengan kencang dan mengalirkan oksigen dan nutrisi-nutrisi yang diolah oleh makanan dan minuman ke otak dengan sempurna. Maka jika kalian ingin cerdas, olahraga ada waktunya. 1 jam pagi, badminton dan yang lainnya. Adapun main bola, kasihan kaki kalian. Mengejar-ngejar bola, ada batu ditendang, patah kaki. Dan berapa dari santri di sini yang kakinya patah atau keseleo dan yang lainnya. Maka tidak apa-apa untuk berolahraga, bukan waktu yang dibuang. Maka inilah yang bisa kita berikan. Kesimpulannya, please, waktu luang dan kesehatan kenikmatan. Jadi jangan kalian menyia-nyiakan nanti masuk kepada kufur nikmah. Dan kufur nikmah masuk kepada adab Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian menyia-nyiakan dari waktu luang, tunggulah adab yang perih dan pedih dariku, kata Allah. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ini nasihat bagi kalian agar dicamkan dan diamalkan kelak di Yaman dan di sini juga. Tafadhalu hafizakumullah barakallahu fikum.